Halo kawan pajak, lagi bingung masalah pajak? Tanya penyuluh aja. Oke, apa kabar kawan pajak? Semoga sehat. Mbak Marlin gimana kabarnya sore ini? Baik, semangat banget nih karena hari ini ditemani Mas Wawan. Edisi spesial banget live IG hari Saya juga ini. sangat berbahagia sekali. Udah gak sabar banget nih Mas mau ngobrol-ngobrol sore ini. Kita mau bahas apa sih Mas sore ini? Iya, jadi Mbak Marlin dan kawan pajak semua, sore ini kita akan membahas tentang pemadanan NIK, nomor induk kewarganegaraan menjadi Kependudukan nih kali, Mas. Maaf, saya koreksi. Ini NIK atau nomor induk kependudukan Ya. menjadi NPWP. Iya, bener banget ya. Nah, kawan pajak jangan kemana-mana selama 30 menit ke depan kita akan update kembali mengenai pemadanan NIK tadi ya Mas Wawan ya, Ya. menjadi NPWP. Khususnya bagi kawan pajak semua yang masih belum melakukan pemadanan sampai dengan saat ini. Nah, selain itu kita akan cari tahu juga nih kawan pajak ya, apakah wajib pajak lain seperti wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak lainnya juga perlu nih melakukan pemadanan data. Perlu nggak ya? Nah, nanti kita cari tahu. Dan sebentar lagi NPWP itu kan akan berubah nih kawan pajaknya, udah nggak 15 digit lagi, tapi jadi NPWP 16 digit. Nah, tuh. Selain wajib pajak orang pribadi, perlu ngapain sih untuk mempersiapkan diri nih ya menjelang NPWP 16 digit yang akan berlaku tidak lama lagi. Nah, Mas Wawan, mungkin di sini nih kawan pajak udah banyak nih yang mendengar kalau NIK akan menjadi NPWP. Ya, Sebenarnya kenapa sih NIK jadi NPWP? Apa tujuan kebijakan ini? Apa latar belakangnya, Mas Wawan? Iya, baik Mbak Marlin. Di kawan pajak, penggunaan NIK ini sebagai nomor pokok wajib pajak adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi undang-undang tentang amanat harmonisasi peraturan perpajakan ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 yang lalu. Oh, udah 2021 Iya, ya. jadi sudah 2 tahun dan Ya. sebentar lagi akan kita berlakukan. Iya. Ya. Dan ini mengatur tentang pemadanan penggunaan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Pajak, Betul. iya. Dan tujuannya diantaranya adalah pertama untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum karena penggunaan NPWP digunakan sebagai identitas. Kemudian yang kedua, memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang simpel, yang efektif dan efisien. Iya, cukup Gitu. inget NIK itu Iya, sudah termasuk NPWP sederhana. di Jadi sana. satu nomor buat Buat penggunaan wajib beberapa pajak ya. Jadi ini Iya. menjadi tujuan yang ketiga, jadi mendukung kebijakan penggunaan satu data Indonesia. Wow, ini kita Iya. kayak negara maju itu Betul. ya, yang cukup menggunakan satu identity, Benar-benar. bisa mengakses banyak hal nih gitu ya. Ya, jadi sangat simpel sekali. Jadi dalam berbagai keperluan kita hanya menggunakan NIK saja sebagai alat administrasi kita. Jadi, nah, pemadanan NIK ini untuk menjadi NPWP sangat diperlukan mengingat masih adanya perbedaan data yang cukup banyak. Bayangkan saja kawan pajak, NPWP ini kan kita mulai ada regulasinya itu mulai 1984. Wah, lebih Sementara- tua dari saya nih. Aduh, kalau ingat umur saya jadi nggak enak nih. Ya, ya. Oh ya, ups gitu. Sedangkan ya, kalau kita ketahuan. Iya, iya. Tapi kalau secara umur kelihatan ya kawan pajak ya. Oh, iya. Wajahnya ada jauh-jauh amat. Kalau kita seangkatan. Seumuran, oh ya. Ya, jadi kawan pajak, kebijakan tentang NPWP itu baru diundangkan atau diregulasikan mulai tahun 2011. Bayangkan saja rentang waktunya cukup panjang. Sehingga Dari tentu- NPWP ke IKTP gitu ya. IKTP, sehingga ini kan kemungkinan besar untuk adanya kebijakan yang berbeda, kemudian memunculkanlah adanya dua nomor identitas yang berbeda juga, Iya, NPWP bisa jadi. dan NIK juga, yang belum saling terkait. Betul Mas. Betul, Kalau betul. kebayang mungkin yang ngurus NPWP yang udah lama, belum KTP elektronik, mungkin NIK-nya belum ada nih Benar. datanya di data Direktorat Jenderal Pajak ya kawan Betul, pajak ya. betul. Jadi perlu. sangat perlu nih Iya. kita untuk mensupport regulasi ini agar bisa terimplementasikan segera NIK menjadi NPWP, dan kawan pajak jangan sampai ketinggalan.
Nah, kalau sampai saat belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, apakah ada dampaknya nih Mas Wawan? Tentu saja. Oh, tentu saja. Apa? Penasaran saya Mas, ini Ya. apa sih dampaknya buat kawan pajak nih? Jadi kawan pajak ini mohon menjadi perhatian. Jadi dampaknya adalah implementasi NIK untuk menjadi NPWP akan sangat berpengaruh pada layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan instansi dan institusi negara yang lain. Oke, apa aja tuh layanannya Jadi Mas? ada beberapa layanan administrasi yang akan terdampak, diantaranya layanan pencairan dana pemerintah, Oke. layanan ekspor dan impor, Ya. layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, kemudian layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta layanan-layanan lain yang menggunakan NPWP sebagai satu syarat administrasi. Nah, Ya. tentu ini ada kekhawatiran tersendiri ya Mas, Betul. kalau belum melakukan pemadanan NPWP, Iya. ya bisa jadi nggak bisa mengakses layanan Betul. itu ya. Kita yang ingin mengurus sesuatu dengan cepat, akhirnya terhambat. Oh iya, Iya, benar. jadi nggak bisa cepet-cepet lagi, Mbak. Heeh, Nah, pada jadi- saat dibutuhin buru-buru, terhambatnya karena Betul. belum pemadanan NIK Oke. NPWP, sayang banget kan kawan pajak ya. Benar. Jadi emang harus segera ya. Segera. Jadi Mm-mm. kami sarankan kepada kawan pajak untuk segera memberikan perhatian kepada prosedur ini, melakukan pemadanan, kemudian manfaatkan saluran yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oh ya, apa aja tuh Mas Oke. saluran-salurannya? Oke, yang pertama silakan untuk mengakses laman di DJP Online. Oke, Oke. akun DJP online-nya Betul. masing-masing ya. Masing-masing. Yang kedua boleh melalui call center Kering Pajak 1500-200 Oke. atau melalui live chatpajak.go.id. Ya, Nah, berarti gampang banget sih gampang. ya. Ada lagi nggak tuh Mas saluran lain? Ya, yang ketiga, kawan pajak agar segera mendatangi KPP tempat wajib pajak terdaftar. Mungkin nih ada kawan pajak yang merasa, aduh, ntar kalau NIK jadi NPWP, apakah semua warga Indonesia ini otomatis wajib bayar pajak nih Mas? Mungkin mereka, aduh, takut nih nggak mau segera melakukan pemadanan karena bakalan langsung harus bayar pajak nih gitu. Gimana tuh Mas Wawan? Iya, jadi kawan pajak jangan terlalu berlebihan ya. Artinya kita menyikapi kebijakan ini dengan santai saja. Ya. Ya, jadi pembayaran pajak tentunya berkaitan dengan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Dan tentunya pemenuhan kewajiban ini kan tergantung dari aktivitas kita ya. Jadi tidak iya. serta-merta harus ada pembayaran begitu. Jadi tidak ada yang berubah sebenarnya dalam Betul. hal kewajiban yang dikenakan pajak gitu ya. Benar, ya. Jadi sesuai dengan aktivitas ekonomi yang kita lakukan. Ya. Dan seseorang wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif ya tentunya harus menunaikan kewajibannya kepada negara. Iya, Dan betul. NIK menjadi NPWP ini adalah sebagai syarat administrasi untuk menunaikan kewajiban perpajakan tersebut. Begitu. Iya, jadi nggak serta-merta ya kawan Iya. pajak gitu. Nah, kita berbicara pajak ini kan kita berbicara prinsip keadilan. Seseorang yang memiliki penghasilan yang berada di wilayah negara Indonesia tentunya harus patuh kepada ketentuan negara, di mana bagian tertentu yang merupakan objek pajak harus ditunaikan untuk dibayarkan sebagai objek pajak. Ya, setuju saya tuh Mas Wawan. pemenuhan ini tentunya sudah menjadi bagian dari kewajiban warga negara. Iya, Gitu ya. yang wajib tetap wajib, yang Betul. belum wajib ya tentu saja tidak serta-merta wajib ya Iya. kawan pajak. Jadi kalau teman-teman kawan pajak yang mungkin belum memiliki aktivitas ekonomi, saya contohkan misalnya mahasiswa nih, karena mahasiswa karena syarat umur mungkin dan memerlukan untuk syarat administrasi tertentu, ya dipegang, digunakan hanya sebagai syarat administrasi. Tetapi karena mahasiswa tersebut tidak memiliki penghasilan atau belum memiliki penghasilan, maka tentu tidak perlu ada pajak yang dibayarkan. Sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol, kita mau cek dulu pertanyaan dari kawan pajak. Apakah sudah ada yang bertanya di kolom chat? Ya, kita coba scroll dulu ya. Kawan pajak, wah udah banyak sekali nih yang join. Ada Restu Kartika W. Halo kawan pajak Restu. Halo, Oh, Restu. ada yang bilang tadi kurang keras suaranya. Oke. Oke, baik, kita akan tambahin Up lagi. volumenya ya. Tit, kita atur lagi. Oke, udah kurang jelas. Oke, baik, terima kasih ya feedbacknya.
Oke, ada yang bilang Pak Wawan ganteng, Masya Allah, ya ampun, luar biasa sekali. Memang Pak Wawan adalah penyuluh kesayangan di KPP Madya Balikpapan ini ya. Oke. Barangkali ada iklan yang mau lewat, Mbak. Setelah iklan berikut ini. Oke, ada yang mau nanya nih dari kawan pajak Pak Fahri BCC. Oke, mau tanya dong Kak, kalau NPWP non efektif, apakah harus dilakukan pemadanan juga? Gimana nih, Kak Wawan? Jadi kawan pajak, tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan ini harus dilakukan di saat administrasi perpajakan bisa diakses ya. Jadi kalau wajib pajak yang telah memiliki NPWP namun dalam status non efektif, maka tentu terlebih dahulu harus melakukan permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai wajib pajak yang aktif ya. Karena penggunaan salah satu laman untuk melakukan pemadanan adalah melalui DJP online. Sedangkan DJP online tentu bisa diakses tatkala wajib pajak memiliki kode EVIN ya, dalam kondisi juga dalam status aktif ya. Jadi mohon diperhatikan, dan caranya mudah, cukup datang ke KPP terdekat atau KPP tempat terdaftar, kemudian mengisi formulir dan menyampaikan melalui tempat pelayanan terpadu di KPP terdaftar. Oke, nah satu lagi nih ya. Mas Wawan, pertanyaan dari kawan pajak Ivana Asalsabila. Kak mau tanya, jika sama sekali belum punya NPWP, cara pemadanan NIK-nya gimana ya katanya? Jadi yang dilakukan pemadanan ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP. Iya. Ya. Nah, adapun untuk kawan pajak warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, ya silahkan untuk melakukan pendaftaran melalui KPP Pratama terdekat sesuai dengan alamat domisili. Ya, jadi sesuai dengan alamat di KTP, ya silahkan mendatangi KPP yang sesuai. Kemudian nanti untuk saat ini sampai dengan akhir tahun mungkin masih menggunakan NPWP dengan 15 digit ya. Iya. Sebelum kita memberlakukan kebijakan pemadanan NIK dengan 16 digit sesuai dengan NIK. Oke, kita lanjut lagi dulu kawan pajak ya, ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak. Nah, Mas Wawan, tadi kita udah tahu bahwa memang penting sekali untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP ini. Jadi untuk memastikan data kawan pajak ini memang sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya tentunya ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin bisa dikasih tahu Mas bagaimana cara melakukan validasi NIK yang paling gampang, yang bisa dilakukan sendiri nih di rumah secara online gitu Mas Wawan. Gimana nih? Ya, jadi kawan pajak, kita sudah punya alat tools ya yang sehari-hari menjadi teman setia kita ya. Silahkan siapkan smartphone-nya. Oh ya, smartphone jadi seperti ini. Betul. Kita bisa sangat mudah ya, cukup dengan handphone dan kita lakukan validasi secara online. Ya. Ya, jadi langkah-langkahnya tentu yang pertama adalah silahkan untuk mengakses laman di pajak.go.id atau DJP online. DJP online, Betul. akunnya masing-masing. Jadi syaratnya udah punya dulu akun DJP online-nya ya. Gimana sih kalau belum punya akun, Mbak? Nah, gimana caranya nih kawan? Tanya apa saya bingung. Ya, ini pertanyaan buat teman-teman juga ya, supaya informasinya lebih jelas. Jadi tadi kalau memang belum punya akses untuk masuk ke DJP online, silahkan untuk bermohon untuk mendapatkan kode EVIN dulu ya di KPP terdaftar. Pada saat mendapatkan kode EVIN, kita bisa melakukan setting untuk akses ya. Jadi ada user dengan menggunakan NPWP, kemudian mengeset password yang kita inginkan. Nah, setelah kita login ya ke laman DJP online, maka selanjutnya kita membuka menu profile. Ya, di sana ada menu profile, kemudian silahkan untuk melakukan cek data seperti nama, kemudian NIK, alamat, tempat tanggal lahir, dan lakukan update jika datanya tidak sesuai. Oh iya, tidak sesuai, ini perlu update. Betul. Dan ada beberapa lagi, beberapa data yang perlu diupdate. Di antaranya adalah email yang aktif, kemudian nomor handphone yang digunakan yang aktif, dan juga perlu mengupdate klasifikasi lapangan usaha. Ya, ini pekerjaannya betul. Gitu ya. KLU ini artinya kegiatan yang sesuai dengan aktivitas ekonominya ya. Kemudian juga data keluarga. Dan harus memastikan bahwa pengisian data ini menjamin kebenaran datanya. Ya, jadi harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya.
Nah, setelah semua dicek dan diisi lengkap, maka selanjutnya adalah silahkan untuk menyimpan, ya, klik ubah data profil. Ya, Ya. seperti itu, Mbak. Oke, Ya. nah tadi kan ada pilihannya ya, selain cara mandiri ini, kalau Ya. kawan pajak tidak mau melakukan cara mandiri nih ada saluran lain. Apa aja tadi mungkin bisa diulang Mas Ya, jadi Wawan? yang saluran lain yang bisa digunakan yang pertama adalah melalui call center, silahkan halo-halo ke Kering Pajak 1.500-200 ya. Iya. Mungkin sambil cari teman ngobrol kali Iya. ya Mbak ya, kalau bosan untuk mengisi sendiri ya. Oke. Ya, kemudian yang kedua live chat ya, yang suka ngechat silahkan ke website pajak.go.id, di pojok kanan bawah itu ada live chat. Kemudian yang terakhir ya, siapa tahu bete di rumah ya, main-main aja ke KPP Oh, tempat iya. terdaftar ya. Mungkin mau Silakan. ke helpdesk ketemu sama penyuluh kesayangan kita, silakan boleh langsung datang aja ke KPP Media Balikpapan, Ya. bertemu dengan Kak Wawan. Jadwalnya mungkin kita bisa share hari apa aja gitu ya. Oh, di sini semua banyak penyuluh kesayangan kok. Ya, lalu, Iya, nah iya. gimana nih Mas untuk suami istri? Nah, suami istri ini kan NPWP-nya sama, ada yang sama, mungkin ada yang berbeda juga ya. Nah, yang sama nih, katakanlah yang sama, yang laporan SPT-nya ini digabung bersama-sama gitu, gimana sih melakukan pemadanan NIK-nya? Apakah harus satu-satu? Apa cukup satu saja suaminya? Gimana? Iya, suami istri kan satu entitas ya Mbak Marlin ya. Oh, oke, Iya, satu entitas satu entitas saja. Jadi pemadanannya cukup dilakukan oleh kepala keluarga aja, oleh Oke. suami saja, ya. Jadi cukup satu saja, istri tidak perlu melakukan pemadanan, kecuali jika NPWP suami berbeda dengan NPWP istri, maka pemadanannya dilakukan oleh masing-masing Iya. pemegang NPWP, gitu Mbak. Oke, jadi Oke. cukup satu bagi yang NPWP-nya memang Betul. sama. Nah, kita kembali lagi nih ya, kita akan cek pertanyaan dari kawan pajak. Apakah sudah ada yang bertanya lagi? Sepertinya sih sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Wawan. Nah, Oke, ada yang bertanya dari kawan pajak Gary Kevin Minata. Kalau belum lapor gimana NIK-nya? Apakah sudah bisa dipakai sebagai pengganti? Nah, ini agak bingung sih pertanyaan. Kalau belum lapor apa ya Kak? Terus gimana NIK-nya? Apakah sudah bisa dipakai sebagai pengganti? Mungkin belum lapor SPT kali ya, belum lapor SPT. Kalau saya mungkin menangkapnya Gimana tuh? mungkin belum melakukan pemadanan Oh, barangkali. belum. Ya, gimana? barangkali seperti itu. Jadi penggunaan NPWP penggunaan NIK sebagai NPWP ini mulai digunakan per 1 Januari 2024. Ya. Jadi meskipun kawan pajak sudah melakukan pemadanan, maka untuk saat ini belum ada petunjuk ya mengenai penggunaannya. Jadi sampai dengan kebijakan ini diberlakukan, maka kita masih menggunakan kebijakan yang lama atau regulasi yang lama. Jadi kawan pajak silahkan menunggu kabar dari kantor pajak, dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai mekanisme dan prosedur penggunaannya. Yang jelas pada saat administrasi ini diberlakukan, maka kolom-kolom pengisian, kemudian form-form yang mungkin menggunakan NPWP dalam administrasi tentu akan menyesuaikan menjadi 16 digit. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya nih, Hanani Gufran. Apa ada tutorialnya pemadanan NIK menjadi NPWP? Ya. Ya. Jadi kawan pajak silahkan untuk mengakses YouTube Pajak Go ID. Dirjen Pajak. Dirjen Pajak. Dirjen Pajak. Betul, Iya, di ya. situ ada tata cara pemadanan NIK menjadi Ya. NPWP. Ada. Nanti di kolom pencarian YouTube juga bisa diketikkan tutorial untuk pemadanan NIK sebagai NPWP. Yang punya NIK kan orang pribadi itu ya, Betul. Kak Wawan ya. Gimana nih dengan wajib pajak lain seperti wajib pajak badan atau mungkin wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk nih, mungkin WNA ya. Nah, yang tidak punya NIK nih Mas, akan gimana sih nantinya? NPWP-nya gimana gitu? Kan nggak ada NIK-nya gitu. Iya, jadi Mbak Marlin dan kawan pajak, orang pribadi yang status warga negara asing atau Ya. bukan penduduk, kemudian juga termasuk wajib pajak badan, serta instansi pemerintah, NPWP lama nanti akan diubah ya, dengan konfigurasi NPWP lama ditambahkan angka 0 di depannya. Jadi Ya. dari 15 digit sekarang tambah angka 0. Nah, jadi yang saat ini kan 15 digit, tinggal ditambahkan angka 0 di depannya. Oke. Ya, gitu. Sedangkan NPWP cabang nantinya tidak akan ada NPWP cabang lagi karena nanti sudah menggunakan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha.
yang formatnya konfigurasinya berupa NPWP ditambah dengan 5 digit nomor urut sistem. Ya, Ya. mungkin ada beberapa cabang diurut seperti Betul, itu diurut kali ya. satu, ada 5 cabang ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga nantinya cabang-cabang ini pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan semuanya akan terpusat pada satu NPWP di pusat saja. Oh, oke. Jadi nantinya akan berlaku 16 digit ya, kawan pajak. Oke, selanjutnya untuk wajib pajak badan dan wajib pajak lain-lain tadi, apakah juga perlu melakukan pemadanan data, Mas? Gimana nih? Iya, jadi untuk wajib pajak yang kita sebutkan tadi ya ada WNA, kemudian WP Badan dan wajib pajak institusi instansi pemerintah perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi data. Iya. Ya, ada beberapa data yang perlu dimutakhirkan ya. Contohnya misalnya untuk wajib pajak bukan penduduk diantaranya adalah data alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler. Iya. Jadi email dan nomor HP ini perlu diupdate, perlu dimutakhirkan. Kemudian data alamat tempat tinggal wajib pajak berdasarkan kondisi dan keadaan yang sebenarnya. Kemudian juga perlu mengupdate informasi tentang KLU atau klasifikasi lapangan usaha serta data keluarga. Ya, ini perlu diupdate. Adapun untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah, ini perlu mengupdate juga email dan nomor handphone, ya, nomor telepon seluler, kemudian data dan tempat alamat kedudukan yang sebenarnya, serta data klasifikasi lapangan usaha atau KLU. Nah, perlu melakukan pemadanan data. Ya. Tapi gimana caranya nih, Mas? Cara melakukan klarifikasinya tadi? Iya, jadi caranya juga sama yang digunakan pada saat orang pribadi tadi Iya. untuk melakukan pemadanan. Jadi silakan untuk mengakses DJP online masing-masing, ya, wajib pajak. Sama ya, masih menggunakan Sama. akun DJP online juga. Jadi semua wajib pajak kita bisa mengakses DJP online, Mbak. Iya. Ya, dan semua punya akun. Nah, Oke. wajib pajak silahkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang tadi kami jelaskan. Jadi silahkan buka menu profile yang ada di DJP online, DJP ya. online. Kemudian update kolom-kolom data tadi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi mulai dari nomor email, nomor telepon, kemudian alamat tempat tinggal, Ya. dan klasifikasi lapangan usaha. Oke. Setelah itu klik ubah data profil. Iya, Ya. dan harus pastikan sudah benar dan sesuai tentunya kawan pajak. Ya. Waktu juga kita mungkin akan kembali dulu ke pertanyaan apabila masih ada pertanyaan. Oke. Ternyata banyak. Oh, Oke, kayaknya gitu. obrolan kita seru sore ini, Mbak ya. Iya, soalnya gak lama lagi nih. Harus segera dilakukan. Jadi kayaknya mereka pengen tahu semua nih kawan pajak. Betul, Nih mungkin betul. jangan-jangan kawan pajak yang menyaksikan live IG di sore hari ini justru pada belum melakukan pemadanan NIK NPWP nih. Jadi kita harus mengingatkan kembali. Oke, nah untuk NPWP badan gimana Kak rules perubahan NPWP-nya? Oke, tadi sudah sedikit dijelaskan ya sama Kak Wawan. Jadi ditambahkan 0 di NPWP existing sekarang nih yang 15 digit sekarang ditambah 0 di depannya ya. Betul. Oke, lalu kemudian untuk kawan pajak Ida, halo, untuk kartu NPWP apa dicetak ulang Kak jika sudah melakukan pemadanan? Gimana tuh Kak Wawan? Iya. Jadi untuk pencetakan ulang ini belum ada petunjuk ya, kawan pajak. Tunggu atau nantikan regulasi yang akan nanti diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagaimana mekanisme dan prosedur terkait dengan kebijakan ini. Akan kami kabarkan saat kebijakan ini akan disampaikan dan diteruskan oleh kami. Ya. Oke, tapi sebenarnya semua yang sudah tercetak masih sah berlaku ya Betul, Kak Wawan ya. masih sah berlaku. Yang sudah tercetak sampai dengan saat ini walaupun 15 digit ya, kawan dan pajak. jangan lupa wajib pajak, semua wajib pajak itu bisa mencetak dokumen INPWP-nya. Oh iya, ada atau INPWP. Iya benar. elektronik melalui DJP online masing-masing. Iya, jadi cukup Ya. membuka DJP online ya, kita Betul. bisa mengakses INPWP kita. Mungkin Mas Wawan bisa memberikan kesimpulan deh, recap dari obrolan kita sore hari ini. Apa nih Mas Wawan? Oke, kawan pajak, sedih saya mau berpisah, tapi penting untuk saya berikan konklusi. Bisa jadi pengen nangis, Mbak. Oh gitu ya, besok lagi dia sendiri ya kawan pajak. Baik, jadi kawan pajak, beberapa hal yang menjadi highlight dalam kesempatan sore ini. Yang pertama adalah pemadanan NIK ini menjadi NPWP harus dilakukan segera. Lakukan sekarang juga saat Anda sudah punya kesempatan, lakukan segera. Ingat, NIK menjadi NPWP, penerapannya adalah NPWP 16 digit ya dari konfigurasi NIK tadi. Jadi jangan sampai terlewat. Apalagi nih
akan sangat diperlukan dalam berbagai keperluan administrasi dan keperluan yang lain. Iya. Kemudian yang kedua, pemadanan ini dapat dilakukan secara mandiri. Silakan untuk mengakses laman DJP online melalui akun masing-masing, ya, dan beberapa saluran yang saya sebutkan tadi, yang bisa melalui live IG, Live chat, live IG. Ya, atau melalui KPP tempat terdaftar. Kemudian ingat bahwa untuk pemadanan ini untuk segera mengisi data-data yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak sesuai, lakukan konfirmasi ke KPP tempat terdaftar untuk dilakukan perubahan data. Ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Terima kasih Mas Wawan ya, semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Kak Marli. Iya, keren sekali kan narasumber kita hari ini. Nah, selanjutnya boleh nih kawan pajak kalau mau kasih masukan ke kita, mau bahas materi apa lagi seputar perpajakan, bisa melalui DM Instagram @pajakmadiabpn. Dan jangan lupa juga nih follow sosial media kita yang lain. Ada Facebook KPP Madya Balikpapan, ada YouTube KPP Madya Balikpapan, Twitter Pajak Madya BPN, dan juga kita punya layanan WA konsultasi di 081255330570. Sekali lagi 081255330570. Nah, seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya dan mohon dukungannya untuk KPP Madya Balikpapan meraih predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oke kawan pajak, tetap jaga kesehatan selalu dan selalu bahagia. Sampai jumpa di live IG selanjutnya. Salam.